nggak bisa. Makanya manfaatkan kita bisa bahas makalah. Harus ada rujukannya. Mana bisa berdasarkan hafalan saya? Nggak bisa. Gitu ya. Jadi saya lebih cari aman. Makanya kalau teman-teman lihat makalah-makalah saya di tingkat Medan dan provinsi yang menggunakan referensi yang disiapkan oleh panitia, biasanya latar belakangnya fokusnya di fenomena. Nggak bakal nyampein data. Kecuali ada yang disiapkan oleh panitia referensi yang berbasis data. Kira-kira itu ya. Bagaimana sistem pengutipan? Sistem pengutipan yang baik adalah sesuai dengan selera Dewan Juri dan sesuai dengan ketentuan yang ada di daerah masing-masing. Jadi jangan disamaratakan. Jadi ikuti aja, tanya aja orang yang lomba sebelumnya. Biasanya di sini pengutipannya apa? Footnote, body note itu tanyain. Jadi ini nggak ada pakemnya untuk bagian ini ya. Sistem pengutipan itu sesuai dengan selera juri. Oh, nah, smart food saya nggak pernah pakai body note tapi nasional footnote enggak ya? Kayaknya footnote deh. Catatan kaki sepertinya, bukan ini. Jadi yang penting yang ini ikuti apa ya? Ikuti peraturan daerah masing-masing lah. Kalau misalnya bingung nanti pastiin di ketika technical meeting. Nah, itu dipastiin di situ. Dan bagaimana jika sumber rujukan itu dari website, apakah bisa di print out? Kalau kita diizinkan bawa referensi ya di print out. Termasuk cara membawa kamus besar bahasa Indonesia, biar nggak berat-berat bawa sebanyak itu, di print out aja bagian yang pengen kita definisikan dari kamus besar bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat tuh Bang Dika kenapa bisa punya definisi ya? Padahal punya definisi, padahal referensi disiapkan oleh panitia. Nah, misal di Sumatera Utara, referensi disiapkan oleh panitia, tetapi kita diperbolehkan bawa kamus Al-Quran sama Mu'jam Al-Mufahraj. Oh, kamus udah keuntungan banget bagi saya untuk bangun definisi. Kamus bisa bawa kamus besar bahasa Indonesia di print out, kamus Oxford dictionary yang ada penjelasannya, atau Cambridge Dictionary yang ada penjelasannya kan. Nah, itu udah bisa jadi definisi tuh. Udah selesai tuh gagasan itu. Makanya saya walaupun referensi disiapkan panitia, biasa judulnya udah ada sebelum masuk gitu ya. Karena kita udah bawa definisi dari kamus. Nanti tinggal kita cari, pastikan aja tafsir-tafsir yang ada itu mendukung gagasan yang kita punya. Yang penting print out-nya harus layak ya. Print out layak itu adalah kalau kita nge-print jurnal, jurnalnya utuh, ada kutipannya, ada semuanya informasinya gitu. Kalau misalnya jurnalnya nanti itu belum terbit atau nggak ada ini diterbitkan jurnal apa di tahun berapa, itu biasa bisa diambil oleh Dewan Juri. Saya kemarin ada kayaknya skip kayak gitu pas nasional, itu kayak makalah tetapi belum diterbitkan gitu ya. Tapi ada penulisnya, tapi nggak diterima juga oleh Dewan Juri, diambil. Poin apa saja yang harus dipendahuluan? Oke, ini tadi dibahas ya. Sistem pengutipan udah. Apa tips akal hasil tulisan kita dapat dilirik oleh Dewan Hakim? Nah, tadi ya, kalau misalnya ini, maka saya akan bilang pertama judulnya menarik. Itu. Judulnya menarik. Dan yang kedua adalah pendahuluannya kuat. Gitu ya. Nah, kira-kira ini teman-teman. Kalau gimana caranya dilirik juri dalam pengalaman saya ya, dan kebetulan saya pernah berinteraksi dengan juri dari tingkat Medan sampai tingkat nasional gitu ya, pernah ngajarin saya langsung. Nah, kira-kira kayak gini. Mana ya? Ntar, kok nggak kelihatan. Ini teman-teman. Jadi makalah Al-Quran yang baik dalam perspektif saya itu adalah topik yang dibahas kekinian dan menarik. Yang kedua, menunjukkan solusi Al-Quran atas fenomena yang terjadi. Jadi nggak ngomongin Al-Quran secara general, tapi memang langsung Al-Quran ini ngasih jawaban. Yang ketiga, analisis yang mendalam dari berbagai disiplin keilmuan. Itu ya, disiplin keilmuan, menganalisisnya tetap dari sisi keilmuan Islam, tentu muslim keilmuan kita dalam Islam lah, kira-kira gitu ya. Boleh keilmuan-keilmuan lain, misal dari kita bahas dari aspek psikologisnya dan seterusnya, tapi tetap dikuatkan oleh Al-Quran gitu ya. Ada kebaruan yang ditawarkan. Nah, ini kebaruan. Bukan kompilasi tafsir. Jadi ini tafsir ini di kompilasi tafsir itu paham sih kan? Ambil dari sana, ambil dari sini. Ini mirip-mirip mungkin kayak Bang Dika tadi kayak kompilasi ya sekilas ya, kayak etos kerja Qurani, keluarga Qurani.
itu kelihatan sekilas kayak kompilasi, tapi enggak juga. Kita memang mengcompile, tetapi kita nyusun dia jadi sebuah gagasan yang utuh. Nah, di situ dia skillnya. Kita memang mengkompilasi, tetapi kita buat dia jadi sebuah gagasan yang utuh. Kira-kira dari banyak aspek itu kita susun jadi sebuah gagasan yang utuh. Dan yang kelima, sistematis dalam menyampaikan gagasan. Nggak bulet gitu ya. Makalah Al-Quran itu nulisnya gaya ilmiah populer, bukan karya ilmiah murni. Ditulis dengan bahasa yang luas sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kira-kira itu teman-teman. Tapi menurut saya yang paling penting adalah salah satunya adalah 1, 2, 4, baru 5. Tuh, kira-kira ini yang kalau pertanyaannya gimana cara biar dilirik juri. Kalau perspektif saya itu, teman-teman ya. Oke, mungkin ada sekitar 2-3 pertanyaan lagi ini. Nanti setiap ini kita boleh tanya jawab ya sampai setengah 10. Bagaimana menghindari pengulangan kata? Nah, kalau ini jam terbang. Semakin terbiasa akan semakin mudah dapatnya. Jadi nggak bisa diajarin sekarang. Makanya pentingnya outline biar kita nggak ngulang gitu ya. Kalau outline itu kan buat kita jadi teratur. Ini disampaikan di bagian ini disampaikan di bagian ini. Ini disampaikan di bagian ini gitu sih. Sistem belajar kakak yang menjelang perlombaan seperti apa? Strategi apa yang kakak lakukan dan bagaimana? Saya pertama tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa saya kan orangnya nyusun gagasan di luar waktu musabakoh dan nanti saya itu nulisnya di hari H gitu ya. Jadi kalau misalnya apa persiapan yang saya lakukan sebelum musabakoh, baca sama nyusun outline, itu aja. Baca nyusun outline, baca nyusun outline, kayak gitulah kira-kira. Nyusun outline baca, terus tambahin ini baca gitu ya. Jadi saya cuma nyusun aja gitu loh. Nyusun aja misal bagian A referensinya tafsir A, tafsir B, tafsir C, buku A, buku C, jurnal A, jurnal C. Gagasan B ini gitu. Jadi saya punya referensi yang saya punya itu pertama saya bawa Al-Qur'an sendiri yang saya cocok, yang kedua adalah tafsir, yang ketiga buku, baru yang banyak itu adalah jurnal-jurnal. Gimana kira-kira bentuk persiapan yang saya lakukan? Ini kayaknya pernah saya share juga. Kira-kira seperti ini. Nah, inilah hidup saya. Kalau misalnya mau musabakoh itu kira-kira kayak gini. Ini yang dihadapin kayak gitu. Dibaca semua enggak juga. Tetapi yang diambil adalah bagian ini. Ya. Ini kumpulan jurnal-jurnal ilmiah yang sudah di-print. Tuh, ada banyak ya. Dan itu jurnal ilmiah itu saya klasifikasi. Ini untuk topik ini topik ini, kayak gitu. Mungkin satu topik itu bisa jadi sampai dua bundel gitu ya. Al-Quran juga ini, sebanyak ini. Nah, jadi kalau misalnya sekilas saja teman-teman lihat di sini, saya udah punya beberapa tafsir. Ini ada tafsir Azhar, ini ada tafsir tematik, ini ada tafsir lainnya. Nah, itu ya. Ini bukunya Prof. Quraisy, dan seterusnya. Jadi persiapan saya itu biasa seperti ini. Nah, ini tempat saya apa ya, sebelum musabakoh kan kita diinapkan ya di penginapan. Nah, kira-kira ini kondisinya seperti ini. Kebetulan saya kali itu sendirian. Nah, jadi inilah yang saya bawa ya. Kira-kira gitu ya. Itu tafsirnya ini kan kelihatan nih ada berapa tafsir kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin sampai 10-an tafsir ya yang saya bawa. Nah, ini kira-kira tafsir-tafsir yang saya rujuk. Nah, keuntungan saya tinggal di pesantren kali itu. Dan pesantrennya lumayan lengkap buku tafsirnya. Tafsir Azhar, tafsir fi Zilalil Quran. Ini tafsir apa ya, saya lupa nih. Tafsir Sa'rawi, Al-Misbah. Ini tafsir, lupa. Tafsir tematik, ini tafsir tematik. Ini ada tafsir juga. Tuh kan kira-kira banyak ya. Teman-teman yang di Medan, kalau kalian bingung nyari tafsir, kalian datang ke pesantren saya, pesantren Rodotul Hasanah, terus izin ke sana untuk lihatin tafsir-tafsir ini. Dan bisa kalau mana tuh diizinkan di fotokopi dan seterusnya. Itu jadi kesempatan banget sebenarnya kalau misalnya yang di Medan.
Nah, jadi ketika saya lomba tuh kira-kira yang saya bawa ini udah semuanya gitu ya. Nah, ini udah menang nih ya, udah menang juara 2 nasional. Nah, ini buku semua nih. Buku. Ini juga nih, isinya tafsir-tafsir ini semua nih, bukan. Ini juga ya. Pakaian saya kayaknya cuma ini deh. Selebihnya pakaian itu ini sama ini. Selebihnya semuanya buku sama tafsir dan seterusnya. Kira-kira itu yang saya lakukan ya. Saya lebih memperkaya ide biasanya kalau sebelum lomba. Sama buat saya relax. Jadi saya nggak maksa lagi dari gagasan. Karena kan saya tadi improv tuh ya, di hari H baru keluar tulisannya. Baru yang terakhir, kayaknya masih ada pertanyaan. Nanti siap ini boleh nanya yang di luar ini ya. Mungkin ada yang belum muncul. Berdasarkan pengalaman kakak, apa kelebihan dari makalah baik dari sisi maupun isi penulisan kakak sehingga digunakan tertarik? Saya, kalau saya boleh menilai diri saya sendiri ya, dan melihat selera dewan-dewan hakim yang pernah berinteraksi dengan saya, pertama saya selalu punya gagasan yang baru. Gitu ya. Walaupun konsepnya umum, tapi saya bisa buat itu menjadi sebuah gagasan yang utuh, yang baru. Di beberapa waktu, saya punya gagasan yang tidak terpikirkan atau misalnya di luar daripada hal-hal yang biasa. Seperti tentang stereotip terhadap perempuan, gitu ya. Uji validitas gagasan Joko Widodo, gitu kan. Nah, terus itu sih gagasannya terus dan selalu kontekstual. Itu yang saya tahu ya dari yang pengalaman saya. Satu itu. Terus yang kedua, saya selalu bangun argumennya dengan kuat sehingga sulit untuk dipatahkan gitu ya. Itulah manfaatnya saya dulu belajar ilmu nahwu sorof gitu ya. Kalau kita baca kan orang menafsir Al-Quran itu dia harus mengawasi banyak ilmu gitu ya. Salah satunya adalah ilmu bahasa. Walaupun saya nggak jago-jago banget itu, tapi saya tahu kalau ini la-nya la nahyi, la linafi, kira-kira gitu ya. Jadi ketika jelasin ke hadapan juri itu enak gitu. Ini wala tamutunna illa wa antum muslimun. La-nya di sini adalah la linafi atau la linahyi, kita bisa jelasin. Ini adalah la linahyi. An-nahyu huwa, nah keluar usul fikih. Dari nahwu ke usul fikih. Nahwu sorof ke usul fikih. An-nahyu huwa talabut tarki minal a'la ila adna. Nah, itu kelihatan kayaknya orang ini matang nih kira-kira gitu. Padahal yang taunya bagian itu aja bisa jadi kan. Kira-kira itu ya. Nyusun argumennya dikuatin. Terus kalau kalian lihat makalah saya sering ngambil satu kata dari atau dua kata dari ayat Al-Quran gitu ya. Baru saya jelasin tuh. Misal kayak kayak konsep ada misalnya misal saya jelasin gini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wal tanzur itu gitu kan. Misalnya saya ambil itu baru saya jelasin kayak gitu ya. Saya ambil dari ayat, saya ambil dari tafsir ini. Saya cari munasabatnya di ayat lain gitu sih. Nah, biasa saya bangun argumennya kuat sehingga sulit untuk dipatahkan kayak gitu ya. Terus yang ketiga saya punya ini ya. Saya qadarullah saya punya kelebihan mudah uh, nyusun hal-hal yang abstrak. Jadi ini berantakan, terus saya susun jadi sebuah konsep yang rapi untuk mudah dimengerti. Itu sih. Makanya kalau teman-teman lihat cara saya mempresentasikan juga, saya dengan pede mempresentasikan gagasan saya, dan ketika Dewan Hakim nanya, nggak sempat 10 detik, saya udah jawab itu gitu ya. Karena pertanyaan Dewan Hakim itu udah masuk apa ya, udah saya prediksi gitu. Dan saya benar-benar menguasai makalah saya. Nah, jadi kalau misalnya kayak mungkin kayak kalau lihat video saya yang final nasional itu kan kayak kelihatan ngotot ya. Tapi saya bisa jawab gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Ngotot tapi bisa jawab kira-kira. Oh, ini kelihatan kayak kayak arogan, kelihatannya enggak sih. Itu suaranya di YouTube itu agak agak gitu karena memang kali itu kondisinya mic di atas tuh kurang jelas suaranya. Jadi suara saya harus berkeras kayak gitu. Dan ternyata di sana keras banget suaranya. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi ketika tidak ada pertanyaan Dewan Hakim yang saya mikir jawabnya gitu ya. Dalam artian karena memang itu udah terprediksi. Karena gagasan kita udah kita kita apa ya? Kita tahu di mana celah-celah yang potensial ditanyakan. Itu sih. Apakah Bang Dika sering berdebat dengan Dewan Hakim ketika presentasi? Sering. Tingkat provinsi, tingkat kota Medan, itu pernah. Dan saya berani bersikap berbeda dengan hakim. Ya, berani bersikap misal kayak mempertahankan konsep keluarga Qurani. Dan kali itu masih masih ini ya, masih hangat isu penodaan penistaan agama.
Itu kan. Jadi Al-Maidah ayat berapa? Ayat 41 dan seterusnya. Ayat 51 itu gitu ya. Jadi apakah Al-Maidah ayat 51 itu, nah ini hakimnya sebenarnya mungkin nguji saya ya. Jadi kalau orang milih di luar daripada agama Islam, apakah dia itu nggak Qurani gitu? Kira-kira jawaban saya apa? Berdasarkan makalah saya ini, gitu ya, enggak. Kan saya udah jelas kasih definisi Qurani apa, ya kan? Nah, berdasarkan makalah saya ya, yang saya susun ya. Nah, enggak, karena bersifat Qurani. Bersifat Qurani artinya perilakunya sesuai Al-Quran. Al-Quran bilang seperti itu. Selesai. Wah, diperpanjang. Saya tetap berpegang teguh sama pendapat saya. Makalah saya punya posisi bahwa itu tidak Qurani. Kira-kira gitu. Ketika ditanyanya sesimpel itu, tentu bagian ini kita bisa diskusi lebih ya, tapi ketika makalah saya ada, makalahnya harus jelas posisinya. Jangan abu-abu gitu ya. Itu sih. Menurut saya itu teman-teman. Presentasi itu strategi yang pertama adalah menguasai materi itu aja sih. Kita kuasai makalah kita, udah insya Allah mudah. Tapi memang hakim itu kadang iseng. Saya punya teman ditanya, itu la di Al-Quran itu la di apa? Nggak tahu jawabannya. Udah, nun itu, nunnya nun apa? Wala tamutunna. Misal kita pakai ayat itu. Nah, nunnya itu nunnya apa? Nun di taukid, penekanan. Nah, tapi kan orang-orang belajarnya kuliahnya ilmu komunikasi, biologi gitu ya, tiba-tiba ikut makalah Al-Quran, itu kan kadang nggak nyampe ke situ kadang kan. Nah, tapi bisa aja jurinya nanya kayak gitu sih. Maka the only strategy is untuk menjawab itu adalah kuasai makalahnya dengan utuh itu. Jadi kita bisa metakan pertanyaan itu apa gitu ya, kuasai presentasinya gitu. Bagaimana membuat penutup yang menarik? Nah, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Penutup yang menarik itu adalah memberikan natijah. Natijah bukan khulasoh. Jadi dia tidak cuma meringkas, tapi dia ngasih konklusi gitu ya. Dan menyatakan, memperjelas sikap daripada makalah ini gimana. Gitu sih. Sikap makalah itu apa? Posisinya apa gitu. Misal kalau konsepnya ini adalah ini konsep menurut ini bla 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 gitu. Jadi nggak mesti diulang lagi tuh ya penutup A, B, C, D dan seterusnya gitu. Tapi lebih kayaknya penutup saya itu pendek-pendek biasanya. Karena cuma menekankan bahwa gagasan ini valid sesuai dengan Al-Quran ayat B, ayat C dan seterusnya kayak gitu sih. Penutupnya gitu. Dia nggak mesti ngekompilasi semuanya. Yang penting adalah ketika baca penutup kita itu menekankan kembali gagasan kita yang kita jelaskan di bab-bab sebelumnya. Kira-kira itu penutup yang menarik. Terima kasih teman-teman, ini banyak banget pertanyaannya. Dan qadarullah, saya juga ini ya, jawabnya agak instan sebenarnya. Karena ya, jadi tadi pagi itu saya dapat musibah kecil-kecilan, terus jadi nggak waktunya banyak habis ngerjain yang lainnya gitu ya. Tapi karena saya udah punya komitmen ketemu teman-teman, jadi saya tetap alokasikan malam ini. Alhamdulillah bisa ketemu. Semoga bermanfaat. Tapi kalau misal ada yang kurang jelas, kita terbuka untuk diskusi. Saya senang teman-teman untuk diskusi. Wah, udah ada yang angkat tangan. Boleh raise hand ya, angkat tangan teman-teman. Boleh juga mengelaborasi jawaban saya tadi yang dirasa kurang lengkap atau terlalu cepat penjelasannya. Atau boleh juga nanya-nanya di luar daripada yang kita bahas malam ini yang relevan dengan makalah Al-Quran.